Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di Cengkareng tiba-tiba gempar ketika polisi menggerebek sebuah warung sederhana milik sepasang suami istri pedagang soto Lamongan yang selama ini ramai pelanggan. Tak ada yang menyangka, di balik kuah soto yang terkenal gurih itu tersimpan rahasia mengerikan. Setelah diselidiki, terungkap bahwa daging yang digunakan bukan berasal dari hewan biasa, melainkan dari mertua mereka sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi hingga tragedi itu bisa terjadi? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak, semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi di kawasan Cengkareng biasanya dimulai dengan hiruk-pikuk yang sama setiap harinya. Deru motor para pekerja, pedagang kaki lima yang mulai membuka lapak, dan aroma makanan yang menggoda dari warung-warung kecil di pinggir jalan. Salah satu yang paling terkenal adalah sebuah warung sederhana bertuliskan, Soto Lamongan Cak Rudi. Warung itu berdiri di sudut jalan yang ramai, dengan tenda biru yang mulai pudar karena panas dan hujan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, pelanggan sudah mulai berdatangan. Ada tukang ojek, buruh bangunan, sopir angkot, hingga pegawai kantor yang mampir sebelum bekerja. Mereka datang bukan hanya karena lapar, tetapi karena kuah soto di warung itu terkenal gurih dan hangat. Banyak orang berkata, soto buatan Cak Rudi punya rasa yang berbeda dari soto Lamongan lainnya. Lebih kental, lebih harum, dan entah kenapa terasa sangat nikmat. Namun pada suatu pagi yang tampak biasa itu, suasana berubah drastis. Sirene mobil polisi tiba-tiba memecah keramaian. Dua mobil polisi berhenti tepat di depan warung soto tersebut. Beberapa polisi turun dengan wajah serius. Mereka langsung memasang garis kuning di sekitar warung. Warga yang lewat mendadak berhenti. Para pelanggan yang baru saja duduk memegang mangkuk soto saling berpandangan dengan bingung. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam hitungan menit, kabar aneh mulai beredar di antara kerumunan orang yang semakin banyak. Orang-orang mulai berbisik pelan, mencoba menebak-nebak alasan kedatangan polisi pagi itu. Tidak butuh waktu lama hingga suasana di sekitar warung berubah menjadi penuh kegelisahan. Polisi meminta semua orang menjauh dari area warung. Beberapa pelanggan yang masih memegang mangkuk soto diminta berdiri dan meninggalkan tempat duduk mereka. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Ada yang mencoba bertanya kepada polisi, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Di tengah situasi itu, seorang pria parubaya dengan celemek masih terikat di pinggangnya berdiri di dekat kompor. Dialah Cak Rudi, pemilik warung soto yang selama ini dikenal ramah oleh warga sekitar. Namun pagi itu wajahnya terlihat berbeda. Biasanya ia selalu tersenyum sambil menyapa pelanggan, tetapi kali ini wajahnya pucat dan kaku. Tangannya terlihat gemetar saat polisi mendekatinya. Beberapa warga yang mengenalnya mulai berbisik-bisik. Mereka tidak percaya melihat Cak Rudi dikelilingi polisi seperti itu. "Ada apa ini?" tanya seorang ibu yang setiap pagi membeli soto untuk sarapan keluarganya. Namun tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Tak lama kemudian, seorang polisi keluar dari dapur kecil di belakang warung sambil membawa sebuah kantong plastik besar yang tampak berisi sesuatu. Polisi lain mulai memotret area dapur dan meja potong. Situasi itu membuat rasa penasaran warga semakin besar. Mereka mulai merasa bahwa kejadian pagi ini bukanlah masalah biasa. Kabar yang awalnya hanya berupa bisikan perlahan berubah menjadi rumor yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang mengatakan bahwa penyelidikan ini berhubungan dengan bahan daging yang digunakan dalam soto tersebut. Awalnya banyak yang menertawakan kabar itu. Mereka menganggapnya hanya gosip yang terlalu dilebih-lebihkan. Namun suasana serius para polisi membuat warga mulai merasa tidak tenang. Salah satu pelanggan tetap warung itu, seorang tukang ojek bernama Budi, berdiri di pinggir kerumunan dengan wajah bingung. Hampir setiap hari ia sarapan di sana. Ia sudah makan soto di warung itu selama bertahun-tahun. Kalau memang ada masalah dengan dagingnya, kenapa baru sekarang? Gumamnya pelan. Orang-orang di sekitarnya juga mulai memikirkan hal yang sama. Warung itu sudah lama berdiri.
Bahkan banyak orang menganggapnya sebagai salah satu tempat makan terbaik di kawasan itu. Tidak sedikit pelanggan yang sering memuji rasa sotonya. Beberapa bahkan membawa keluarga mereka untuk makan bersama di sana. Karena itulah, kabar yang mulai beredar terasa sangat sulit dipercaya. Namun semakin lama, semakin banyak polisi yang datang. Bahkan terlihat beberapa petugas membawa kotak peralatan yang biasanya digunakan oleh tim penyelidik. Hal itu membuat suasana berubah semakin tegang. Salah satu polisi akhirnya memberikan sedikit penjelasan kepada warga agar mereka tidak terus berspekulasi. Ia mengatakan bahwa penyelidikan ini bermula dari sebuah laporan yang diterima polisi 2 hari sebelumnya. Laporan itu datang dari seorang pelanggan yang mengaku menemukan sesuatu yang aneh di dalam mangkuk sotonya. Awalnya pelanggan tersebut mengira benda itu hanyalah tulang ayam kecil yang tidak sengaja terbawa saat memasak. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, bentuknya terlihat berbeda. Tulang itu terlalu kecil dan memiliki bentuk yang tidak biasa. Pelanggan tersebut merasa tidak nyaman dan akhirnya membawa benda itu pulang untuk diperlihatkan kepada temannya yang bekerja di bidang kesehatan. Temannya yang melihat tulang tersebut langsung merasa curiga. Ia menyarankan agar benda itu diperiksa lebih lanjut. Dari situlah laporan akhirnya sampai ke pihak kepolisian. Ketika mendengar cerita itu, warga yang berdiri di sekitar garis polisi saling berpandangan dengan wajah cemas. Beberapa orang mulai merasa mual hanya dengan membayangkannya. Banyak dari mereka yang pernah makan di warung itu. Bahkan beberapa orang di kerumunan baru saja selesai sarapan di sana pagi ini. Rasa penasaran yang awalnya hanya ringan kini berubah menjadi ketakutan yang perlahan merayap di dalam hati mereka. Kerumunan warga semakin padat ketika kabar tersebut mulai menyebar ke seluruh lingkungan. Orang-orang yang lewat berhenti hanya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Para pedagang di sekitar warung juga menghentikan aktivitas mereka. Semua mata tertuju pada warung soto yang kini terlihat sunyi di balik garis polisi. Di dalam area warung, para petugas terlihat sibuk memeriksa setiap sudut dapur. Panci besar tempat kuah soto dimasak dibuka dan diperiksa dengan teliti. Meja potong, pisau dapur, bahkan tempat penyimpanan bahan makanan tidak luput dari pemeriksaan. Beberapa polisi terlihat saling berdiskusi dengan wajah serius. Sementara itu, Cak Rudi berdiri di sudut warung dengan 2 polisi di sampingnya. Ia tidak banyak bicara. Tatapannya kosong, seolah pikirannya sedang jauh dari tempat itu. Warga yang mengenalnya mulai merasa campur aduk. Ada yang masih percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Namun ada juga yang mulai merasakan firasat buruk. Mereka tidak tahu bahwa pagi itu hanyalah awal dari sebuah cerita gelap yang akan mengguncang seluruh kawasan Cengkareng. Tidak ada seorang pun di kerumunan itu yang menyangka bahwa rahasia mengerikan sedang perlahan terungkap dari dapur kecil warung soto yang selama ini mereka anggap biasa saja. Penyelidikan di warung soto itu berlangsung semakin serius. Setelah memeriksa dapur depan, polisi mulai masuk ke bagian belakang warung yang selama ini jarang diperhatikan pelanggan. Di sana terdapat sebuah ruangan sempit yang digunakan sebagai tempat persiapan bahan makanan. Lantainya masih basah oleh air cucian, dan di sudut ruangan terlihat sebuah talenan kayu besar yang sudah penuh bekas potongan. Beberapa pisau dapur tergeletak di atas meja logam. Seorang petugas forensik mengenakan sarung tangan karet lalu mulai memeriksa permukaan talenan dengan teliti. Ia mengambil beberapa sampel kecil yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus. Sementara itu, petugas lain membuka panci besar yang masih berisi sisa kuah soto dari pagi tadi. Aroma rempah yang biasanya terasa menggoda kini terasa aneh di tengah suasana penyelidikan yang mencekam. Dari luar garis polisi, warga hanya bisa menatap dengan rasa penasaran yang semakin besar. Beberapa orang mencoba berdiri lebih dekat untuk melihat apa yang dilakukan para petugas, tetapi polisi terus mengingatkan mereka agar menjaga jarak. Setiap gerakan di dalam warung kini terasa seperti bagian dari misteri yang sedang perlahan dipecahkan. Tidak lama kemudian, seorang petugas membuka sebuah lemari pendingin tua yang berada di pojok dapur. Lemari itu tampak biasa saja, seperti yang dimiliki banyak warung makan lainnya. Namun ketika pintunya dibuka,
suasana di dalam ruangan mendadak berubah sunyi. Di dalam freezer terdapat beberapa bungkusan plastik hitam yang tersusun rapi. Petugas mengeluarkan satu persatu bungkusan tersebut dan meletakkannya di atas meja. Ketika plastik itu dibuka, terlihat potongan-potongan daging mentah yang sudah dipotong kecil. Sekilas, potongan itu memang terlihat seperti daging ayam atau daging sapi yang biasa digunakan untuk memasak. Namun tim forensik tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka memeriksa setiap potongan dengan hati-hati, memotret, lalu mengambil sampel untuk diuji di laboratorium. Beberapa petugas saling bertukar pandangan, seolah menyadari bahwa temuan ini bisa menjadi sangat penting. Dari luar, warga hanya melihat polisi mengeluarkan banyak kantong barang bukti. Semakin banyak kantong yang dibawa keluar, semakin besar pula rasa cemas yang dirasakan oleh orang-orang yang berdiri menonton di pinggir jalan. Sementara penyelidikan di warung berlangsung, polisi juga mulai mengumpulkan keterangan dari orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi. Beberapa tetangga dipanggil satu persatu untuk dimintai kesaksian. Seorang ibu yang tinggal tepat di seberang rumah Cak Rudi terlihat duduk di kursi plastik sambil berbicara dengan seorang penyidik. Ia mencoba mengingat kembali hal-hal yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Awalnya ia mengatakan bahwa kehidupan keluarga Cak Rudi terlihat normal seperti biasanya. Rudi membuka warung sejak pagi hingga siang, lalu pulang ke rumah bersama istrinya pada sore hari. Namun setelah dipikir lebih dalam, ia teringat sesuatu yang terasa sedikit aneh. Sudah hampir 1 bulan ia tidak melihat ibu dari Sari, istri Cak Rudi. Padahal sebelumnya, wanita tua itu sering terlihat duduk di depan rumah sambil mengobrol dengan tetangga. Kadang-kadang ia juga berjalan pelan ke warung untuk membantu menyiapkan beberapa bahan. Ketika penyidik menanyakan hal itu lebih lanjut, ibu tersebut mengernyitkan dahi seolah mencoba memastikan ingatannya. Iya, sudah lama sekali tidak kelihatan, katanya perlahan. Jawaban sederhana itu membuat penyidik saling bertukar pandangan. Kesaksian serupa juga datang dari beberapa tetangga lainnya. Mereka mulai menyadari bahwa wanita tua yang biasanya terlihat hampir setiap hari memang sudah lama tidak muncul. Salah satu tetangga bahkan mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat wanita tersebut adalah pada suatu malam ketika terdengar suara pertengkaran dari dalam rumah. Suara itu cukup keras hingga beberapa orang di sekitar sempat terbangun. Namun karena pertengkaran keluarga bukanlah hal yang jarang terjadi di lingkungan padat seperti itu, tidak ada yang terlalu mempermasalahkannya saat itu. Tetangga tersebut mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ia hanya ingat bahwa setelah kejadian tersebut, wanita tua itu tidak pernah terlihat lagi. Ketika mendengar cerita itu, penyidik mulai mencatat setiap detail dengan lebih serius. Sebuah kemungkinan mulai muncul dalam pikiran mereka, meskipun belum ada bukti yang cukup untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal mulai terasa jelas. Hilangnya wanita tua itu mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan. Sore hari mulai tiba ketika penyelidikan di lokasi akhirnya selesai untuk sementara. Barang-barang bukti yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke laboratorium. Warung soto yang biasanya ramai kini tampak kosong dan sunyi di balik garis polisi yang masih terpasang. Warga perlahan mulai pulang ke rumah masing-masing, tetapi pembicaraan tentang kejadian hari itu terus berlanjut di setiap sudut lingkungan. Di dalam mobil polisi yang sedang melaju menuju kantor penyidikan, Cak Rudi duduk dengan kepala tertunduk. Di sampingnya, istrinya Sari juga terlihat pucat dan gelisah. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya suara mesin mobil yang terdengar di dalam kabin yang sempit. Bagi polisi, perjalanan itu hanyalah awal dari penyelidikan yang lebih panjang. Namun bagi pasangan tersebut, perjalanan itu mungkin menjadi titik balik yang akan mengubah seluruh hidup mereka. Di luar sana, warga Cengkareng masih belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu yang sangat aneh telah terjadi di warung soto yang selama ini mereka anggap sebagai bagian biasa dari kehidupan sehari-hari. Dan perlahan, misteri yang selama ini tersembunyi mulai mendekati saat untuk terungkap. Malam mulai turun ketika mobil polisi yang membawa Cak Rudi dan istrinya akhirnya tiba di kantor kepolisian.
Lampu-lampu terang di halaman kantor menyambut kedatangan mereka. Beberapa petugas yang sudah menunggu segera mengarahkan keduanya masuk ke ruang pemeriksaan. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja panjang dengan kursi di kedua sisinya. Suasana terasa dingin dan sunyi. Dindingnya polos, hanya dihiasi papan tulis yang biasanya digunakan untuk mencatat perkembangan kasus. Cak Rudi duduk dengan posisi membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam di atas meja. Wajahnya tampak lelah dan penuh tekanan. Sementara itu, Sari duduk di kursi lain beberapa langkah darinya. Ia terlihat sangat gelisah. Matanya terus bergerak melihat ke sekeliling ruangan, seolah berharap ada jalan keluar dari situasi yang sedang mereka hadapi. Seorang penyidik senior kemudian masuk ke ruangan sambil membawa berkas tebal berisi catatan penyelidikan hari itu. Ia duduk dengan tenang, membuka berkas tersebut, lalu menatap pasangan itu dengan wajah serius. Interogasi pun dimulai. Pertanyaan pertama yang diajukan terdengar sederhana. Penyidik menanyakan kegiatan Cak Rudi selama beberapa minggu terakhir. Awalnya, Rudi mencoba menjawab dengan suara pelan dan hati-hati. Ia mengatakan bahwa hidupnya tidak jauh berbeda dari biasanya. Setiap pagi ia membuka warung soto, melayani pelanggan hingga siang hari, lalu pulang ke rumah bersama istrinya. Namun ketika penyidik mulai menanyakan tentang bahan daging yang digunakan di warungnya, ekspresi wajah Rudi mulai berubah. Ia terlihat semakin tegang. Tangannya yang semula diam kini mulai bergerak gelisah di atas meja. Sementara itu, Sari menunduk dalam-dalam tanpa berani mengangkat kepala. Penyidik kemudian menunjukkan beberapa foto barang bukti yang ditemukan di dapur warung. Foto talenan, pisau, dan bungkusan daging yang disimpan di freezer diperlihatkan satu persatu. Ruangan itu menjadi semakin sunyi setiap kali sebuah foto baru diletakkan di atas meja. Rudi hanya menatap gambar-gambar itu tanpa berkata apa-apa. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berusaha menahan sesuatu yang berat di dalam pikirannya. Penyidik kemudian mengubah arah pertanyaan. Kali ini mereka mulai menanyakan tentang ibu dari Sari, wanita tua yang menurut beberapa tetangga sudah lama tidak terlihat. Mendengar nama itu disebut, Sari tiba-tiba terlihat semakin tegang. Bahunya sedikit bergetar. Penyidik dengan tenang menanyakan kapan terakhir kali mereka melihat wanita tersebut. Rudi sempat terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab bahwa mertuanya sedang pergi ke kampung halaman. Jawaban itu terdengar singkat, tetapi penyidik tidak langsung mempercayainya. Mereka sudah mengumpulkan cukup banyak keterangan dari tetangga yang mengatakan bahwa wanita tua itu tidak pernah terlihat meninggalkan rumah. Bahkan tidak ada yang melihatnya pergi membawa barang atau pakaian. Ketika penyidik menyampaikan hal itu, suasana di ruangan semakin menekan. Rudi mulai menghindari tatapan para penyidik. Ia menatap meja dengan wajah yang semakin pucat. Sari masih diam, tetapi air matanya mulai terlihat mengalir perlahan di pipinya. Sementara interogasi berlangsung, di luar kantor polisi beberapa wartawan mulai berdatangan setelah mendengar kabar tentang kasus tersebut. Lampu kamera mulai menyala di halaman depan. Mereka mencoba mendapatkan informasi dari petugas yang berjaga, tetapi tidak ada yang mau memberikan penjelasan sebelum penyelidikan selesai. Kabar tentang penangkapan pedagang soto di Cengkareng sudah mulai menyebar luas melalui media sosial. Banyak orang membicarakannya dengan berbagai dugaan. Ada yang mengatakan ini hanya kesalahpahaman, tetapi ada juga yang mulai percaya bahwa kasus ini mungkin lebih serius dari yang terlihat. Sementara itu, di dalam ruang pemeriksaan, tekanan terhadap Rudi dan Sari semakin besar. Penyidik mulai menyampaikan hasil awal pemeriksaan forensik terhadap tulang yang ditemukan di mangkuk soto. Hasil sementara menunjukkan bahwa tulang tersebut kemungkinan besar berasal dari manusia. Ketika kalimat itu diucapkan, Rudi menutup matanya sejenak, seolah kata-kata itu menghantam pikirannya dengan keras. Setelah berjam-jam interogasi, suasana di ruangan itu semakin berat. Penyidik terus mengajukan pertanyaan yang sama dari berbagai sudut, mencoba mencari celah dalam jawaban pasangan tersebut. Rudi mulai terlihat kelelahan. Keringat muncul di dahinya meskipun ruangan ber-AC. Sementara itu,
Sari yang sejak tadi diam akhirnya tidak mampu lagi menahan emosinya. Ia mulai menangis pelan. Tangisannya membuat suasana di ruangan itu terasa semakin tegang. Penyidik menyadari bahwa mereka semakin mendekati kebenaran yang tersembunyi. Namun kebenaran itu masih belum sepenuhnya terucap. Di luar ruangan, malam semakin larut. Lampu-lampu kantor polisi masih menyala terang, menandakan bahwa penyelidikan belum selesai. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan itu yang benar-benar tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Namun satu hal mulai terasa jelas bagi para penyidik. Rahasia yang disembunyikan oleh pasangan itu kemungkinan jauh lebih gelap daripada yang dibayangkan oleh warga Cengkareng. Menjelang tengah malam, suasana di ruang pemeriksaan semakin sunyi. Jam dinding berdetak pelan, terdengar jelas di antara jeda-jeda percakapan. Para penyidik tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan tekanan atau dugaan. Mereka membutuhkan pengakuan yang jelas dan bukti yang kuat. Salah satu penyidik senior kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Cak Rudi dengan tenang. Dengan suara yang tidak keras, ia berkata bahwa polisi sudah mengumpulkan banyak keterangan dari tetangga dan juga barang bukti dari dapur warung. Ia menjelaskan bahwa jika Rudi terus menyembunyikan sesuatu, keadaan hanya akan menjadi lebih sulit baginya. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, tetapi cukup kuat untuk membuat Rudi terdiam lama. Pria itu menelan ludah, lalu menghela napas panjang. Tangannya kembali gemetar di atas meja. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Beberapa detik terasa sangat lama di ruangan itu, sampai akhirnya Rudi mengangkat kepalanya perlahan. Dengan suara yang serak dan pelan, Rudi mulai berbicara. Awalnya ia hanya menceritakan tentang kehidupannya yang sederhana bersama Sari setelah mereka menikah beberapa tahun lalu. Mereka tinggal di rumah kecil yang juga dihuni oleh Ibu Sari. Kehidupan mereka tidak selalu mudah. Penghasilan dari warung soto kadang cukup, kadang juga sangat pas-pasan. Namun menurut Rudi, masalah terbesar bukanlah soal uang. Ia mengatakan bahwa hubungannya dengan sang mertua sering dipenuhi pertengkaran. Wanita tua itu dikenal keras kepala dan sering mengkritik cara Rudi menjalankan usaha. Ia juga sering menuntut berbagai hal yang menurut Rudi sulit dipenuhi. Dari hal-hal kecil seperti cara memasak hingga persoalan keuangan rumah tangga, semuanya bisa berubah menjadi pertengkaran panjang. Pada awalnya Rudi mencoba bersabar. Ia menganggap itu sebagai bagian dari kehidupan keluarga. Namun seiring waktu, pertengkaran itu semakin sering terjadi. Suasana rumah menjadi tidak nyaman hampir setiap hari. Rudi kemudian menceritakan sebuah malam yang menurutnya menjadi titik paling buruk dalam kehidupannya. Malam itu terjadi pertengkaran yang jauh lebih besar dari biasanya. Suara mereka bahkan terdengar hingga ke rumah tetangga. Menurut Rudi, sang mertua kembali menuduhnya tidak mampu menjadi kepala keluarga yang baik. Kata-kata itu membuat emosinya memuncak. Selama ini ia merasa sudah bekerja keras setiap hari demi mempertahankan usaha kecil mereka. Namun semua usahanya seolah tidak pernah dianggap cukup. Pertengkaran itu berlangsung lama dan penuh emosi. Dalam keadaan marah dan putus asa, situasi akhirnya berubah menjadi tragedi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rudi berhenti sejenak ketika sampai pada bagian cerita itu. Ia menunduk lagi, seolah merasa berat untuk melanjutkan kata-katanya. Ruangan itu kembali hening. Para penyidik tidak memotong ceritanya. Mereka menunggu dengan sabar hingga Rudi siap melanjutkan. Beberapa saat kemudian, Rudi melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin pelan. Ia mengakui bahwa setelah kejadian tragis itu, dirinya diliputi ketakutan yang luar biasa. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia takut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Sari yang saat itu berada di rumah juga panik. Menurut Rudi, mereka berdua sama-sama merasa dunia mereka runtuh dalam satu malam. Dalam keadaan bingung dan takut, mereka mengambil keputusan yang sangat keliru. Alih-alih meminta bantuan atau melaporkan kejadian tersebut, mereka justru berusaha menyembunyikan semuanya. Rudi mengatakan bahwa saat itu pikirannya dipenuhi rasa putus asa.
Ia merasa tidak punya jalan keluar. Keputusan yang mereka ambil malam itu adalah keputusan yang sekarang sangat ia sesali. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa berat, seolah membawa beban yang selama ini ia simpan sendirian. Pengakuan Rudy membuat suasana ruang pemeriksaan berubah semakin tegang. Para penyidik mencatat setiap kata yang ia ucapkan dengan sangat teliti. Sari yang sejak tadi duduk diam kini menangis lebih keras. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ketika penyidik menanyakan apakah ia juga mengetahui keputusan yang diambil setelah kejadian malam itu, Sari hanya mengangguk pelan sambil terus menangis. Ia mengatakan bahwa ia terlalu takut untuk menentang suaminya saat itu. Ia juga takut jika kebenaran diketahui orang lain. Rasa takut dan kebingungan membuat mereka mengambil langkah-langkah yang akhirnya membawa mereka ke situasi ini. Di luar ruang pemeriksaan, malam sudah hampir berganti menjadi pagi. Namun bagi para penyidik, pengakuan yang mulai terungkap itu baru menjadi awal dari bagian paling sulit dalam kasus ini. Mereka tahu bahwa cerita yang disampaikan Rudy masih belum sepenuhnya selesai. Masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab sebelum kebenaran sebenarnya bisa benar-benar dipahami. Menjelang dini hari, ruang pemeriksaan masih dipenuhi suasana tegang. Lampu neon di langit-langit ruangan memancarkan cahaya putih yang dingin, membuat wajah setiap orang terlihat pucat. Para penyidik terus mencatat setiap pengakuan yang keluar dari mulut Rudy. Kata-katanya kini mengalir lebih pelan, tetapi juga lebih jujur dibanding sebelumnya. Ia mengakui bahwa setelah peristiwa tragis itu, dirinya diliputi ketakutan yang begitu besar hingga tidak mampu berpikir dengan jernih. Ia merasa hidupnya sudah hancur, dan ia tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan yang terjadi di rumahnya sendiri. Ketakutan itu berubah menjadi kepanikan yang membuatnya dan Sari mengambil keputusan yang salah. Setiap kalimat yang ia ucapkan membuat suasana ruangan semakin berat. Para penyidik yang sudah lama menangani berbagai kasus pun tetap merasa bahwa kisah yang sedang mereka dengar bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Di sisi lain meja, Sari masih menangis pelan. Bahunya sesekali bergetar saat ia mencoba menenangkan diri. Bagi mereka berdua, malam itu terasa seperti akhir dari kehidupan yang selama ini mereka kenal. Sementara itu, di luar kantor polisi, kabar tentang kasus tersebut mulai menyebar semakin luas. Beberapa media sudah mulai memberitakan penangkapan pedagang soto di Cengkareng yang diduga terlibat dalam kasus mengerikan. Wartawan berkumpul di depan gerbang kantor polisi sambil menunggu perkembangan terbaru. Lampu kamera sesekali menyala ketika ada petugas yang keluar dari gedung. Di lingkungan tempat tinggal Rudy, warga juga masih membicarakan kejadian itu dengan penuh rasa tidak percaya. Banyak yang mengenang bagaimana mereka sering makan di warung soto itu tanpa pernah merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan bahkan mengaku merasa merinding ketika mengingat kembali pengalaman mereka. Namun ada juga warga yang merasa sedih. Mereka mengenal Rudy sebagai orang yang pekerja keras. Ia selalu membuka warung sejak pagi dan jarang terlihat bermalas-malasan. Tidak sedikit yang berkata bahwa mereka tidak pernah menyangka kehidupan sederhana itu ternyata menyimpan konflik yang begitu dalam di baliknya. Di ruang pemeriksaan, penyidik kemudian mulai membahas langkah-langkah yang dilakukan setelah peristiwa tragis di rumah Rudy. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan dengan hati-hati agar semua detail bisa dipahami dengan jelas. Rudy menjelaskan bahwa setelah kejadian malam itu, mereka sempat diliputi kebingungan selama berjam-jam. Rumah mereka terasa sunyi, tetapi juga penuh dengan ketegangan. Mereka tahu bahwa cepat atau lambat orang-orang akan bertanya tentang keberadaan sang mertua. Ketakutan itulah yang membuat mereka mencoba menutupi semuanya. Rudy mengaku bahwa setiap hari setelah kejadian itu, ia hidup dalam rasa cemas yang tidak pernah hilang. Ia takut ada tetangga yang curiga. Ia juga takut jika suatu hari polisi datang mengetuk pintu rumahnya. Namun waktu terus berjalan, dan rahasia itu tetap tersembunyi selama beberapa minggu. Sampai akhirnya sebuah kejadian kecil di warung soto, tulang yang ditemukan oleh seorang pelanggan, menjadi awal terbukanya semua rahasia tersebut. Proses penyelidikan yang berlangsung selama beberapa hari kemudian memperjelas semua bagian cerita yang sebelumnya masih kabur.
Tim forensik bekerja dengan teliti untuk memastikan setiap bukti yang ditemukan. Hasil pemeriksaan laboratorium akhirnya memperkuat dugaan awal para penyidik. Bukti-bukti itu membuat kasus ini menjadi semakin jelas secara hukum. Ketika kabar tersebut diumumkan secara resmi oleh pihak kepolisian, reaksi masyarakat langsung bermunculan dari berbagai tempat. Banyak orang merasa marah, merasa dikhianati oleh sesuatu yang selama ini mereka anggap biasa saja. Namun di sisi lain, ada juga yang melihat kasus ini sebagai pelajaran pahit tentang bagaimana konflik keluarga yang tidak terselesaikan dapat berubah menjadi tragedi besar. Para ahli yang dimintai pendapat oleh media mengatakan bahwa tekanan hidup, pertengkaran berkepanjangan, dan ketidakmampuan mencari jalan keluar seringkali membuat seseorang mengambil keputusan yang tidak masuk akal. Beberapa bulan kemudian, proses hukum akhirnya mencapai tahap akhir di pengadilan. Sidang berlangsung dengan pengamanan ketat karena kasus ini telah menarik perhatian banyak orang. Di dalam ruang sidang, Rudi dan Sari duduk berdampingan dengan wajah yang jauh berbeda dari saat mereka pertama kali ditangkap. Mereka tampak lebih tenang, tetapi juga penuh penyesalan. Hakim mendengarkan semua keterangan saksi, bukti, dan hasil penyelidikan sebelum akhirnya membacakan keputusan. Dengan suara tegas, hakim menyatakan bahwa keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai hukum yang berlaku. Ketika palu sidang diketuk, cerita kelam itu resmi berakhir di meja pengadilan. Warung soto Lamongan Cak Rudi di Cengkareng kini sudah lama tutup. Tenda birunya yang dulu menjadi tempat berkumpul banyak orang kini hanya tersisa rangka yang berdebu. Warga yang melewati tempat itu sering teringat kembali pada peristiwa yang pernah menggemparkan lingkungan mereka. Kisah itu menjadi pengingat bahwa di balik kehidupan yang terlihat sederhana, terkadang tersimpan masalah besar yang tidak pernah diketahui orang lain. Dan ketika masalah itu dibiarkan tanpa jalan keluar, akibatnya bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.